pinjol akan dibunuh secara perlahan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan OJK. Melalui apa teman-teman semuanya? Melalui POJK nomor 11 tahun 2024. Pertanyaan Anda pasti kenapa gitu loh. Kemarin ya saya sempat membahas satu video juga yang mana di sana ya OJK meminta ya, atau AFVI meminta kepada OJK kalau bisa semua orang yang telat bayar pinjol ya atau galbay di pinjol namanya tercatat dalam slik OJK ya. AFVI sadar bahwasanya selama ini pinjol belum mempunyai slik, sistem layanan informasi kreditur, yang mana dulu namanya BI Checking. Ini menentukan track recordnya layak atau tidaknya seseorang ini diberikan dana atau pinjaman ya. Dan AFVI sebenarnya kasus ini permintaan ini bukan hari ini saja gitu, tapi ini sudah lama ya. Ini sudah lama teman-teman. Kalau saya nggak salah di tahun 2023 kalau saya nggak salah ya, nanti kalau salah ralat aja gitu. AFVI meminta kepada OJK kalau bisa pinjol diberikan juga fasilitas slik ya. Kenapa hal ini menjadi rentan waktu yang cukup panjang sebenarnya sampai dengan penerbitan POJK nomor 11 tahun 2024, yang mana ya kesepakatan itu terjadi mulai 31 Juli 2025 ya. Semuanya dari si pinjol wajib menyerahkan data atau memasukkan data ini ke dalam slik. Kenapa saya tadi bilangin di awal, ini adalah langkah yang tepat diambil Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan OJK juga untuk mematikan mereka. Ya, kenapa saya bilangin akan mematikan mereka? Pertama, pinjol akan lebih selektif dalam menentukan calon nasabah mereka. Ya, nggak bisa asal-asalan kayak kemarin. Sudah nggak ada lagi atau sudah nggak berlaku lagi iklan nomor Anda dipakai sudah berapa tahun. Ini nggak berlaku lagi. Karena kalau masih patokannya nomor Anda dipakai berapa tahun, berarti patokannya adalah berapa banyak data yang tersimpan di handphonemu. Oke, itu sudah tidak berlaku lagi. Habis itu lagi, ya, kamu lagi kepusingan ya, butuh dana untuk update telepon dan segala macam. Ini nggak berlaku lagi dalam hal itu. Kenapa? Karena patokannya kepada slik atau BI Checking tadi. Ya, dan habis itu kemungkinan akan lebih dipertegas lagi. Dipertegasnya seperti apa? Dipertegasnya dengan cara satu orang maksimal cuman boleh meminjam di 3 aplikasi. Kalau 2 program ini benar-benar berjalan, di tanggal 31 Juli nanti, satu orang cuman maksimal meminjam 3 aplikasi. Habis itu sebelum memberikan dana kepada calon peminjam harus diperhatikan dulu track record mereka, credit scoring mereka, analis mereka dan segala macam. Akan banyak pinjol atau pindar legal mati. Ya, kenapa mati? Pertama, dia cuma dibolehkan 3 aplikasi. 3 aplikasi. Otomatis masyarakat akan memilih 3 aplikasi yang paling ideal. Mana yang paling ideal? Ya, otomatis yang besar dong. Yang sudah jelas kapasitasnya seperti apa, yang sudah jelas track record dari perusahaan itu seperti apa. Pinjol-pinjol kecil mati. Orang tidak meminati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pakai slik. Ya. Kalau sliknya bagus, dananya cair. Kalau sliknya tidak bagus, dana tidak cair. Otomatis semua peminjam nakal yang selama ini ya asal-asalan minjam, tidak meminjam sesuai kemampuan, namanya tercatat dong dalam skor kredit bermasalah. Namanya masuk dalam slik, namanya masuk dalam BI Checking. Ketika nama mereka masuk BI Checking, mereka tidak bisa meminjam lagi. Tersisihlah mereka. Tinggal apa? Tinggal calon peminjam yang selama ini track recordnya bagus. Peminjam yang track recordnya bagus, usahanya jelas, mereka lebih cenderung kepada bank. Ya, gak mungkin dong mereka cenderung kepada pinjol. Yang jelas-jelas bunga pinjol, sekecil apapun bunga pinjol, kalau dihitung harian, dia akan besar. Jumlahnya akan besar, gak mungkin kecil. Ya, pasti nasabahnya yang tinggal yang baik-baik aja. Rankingnya ranking 6 ke atas. Ya, nasabah yang ranking 6 ke atas, itu yang tertinggal. Nasabah yang ranking 5 ke bawah, itu sudah di blacklist. Gak bisa lagi meminjam. Oke. Pinjol secara perlahan akan kehilangan banyak konsumen. Akan kehilangan banyak nasabah mereka.
Karena nasabah nakal sudah dibasmi. Nggak ada lagi gitu loh. Angka peminjam pun pasti menurun, dan peminjam pun akan meningkat kepada bank. Ditambah lagi pemerintah saat ini sedang mengupayakan tentang koperasi merah putih, yang mana jumlahnya sampai ribuan. Ya, entah seperti apa populernya nanti, kita lihat aja. Kalau memang dua hal ini benar-benar dijalani. Ya, kan ini yang disampaikan oleh AFPI. Ya kan? Bahwasanya terhitung tanggal 31 Juli besok, itu semua yang meminjam di Pindar, itu namanya akan tercatat dalam SLIK. Jadi jangan main-main. Hutang ya wajib dibayar. Nggak ada cerita sengaja digalbay dan segala macam. Oke. Mereka yang sudah terlanjur tidak mampu, otomatis data dia sudah masuk. Ya, sudah hilang dong. Anda tahu berapa banyaknya orang yang mau minjam di pinjol sekarang? Berapa angka galbay hari ini? Nggak terhitung banyaknya. Ya, yakin pinjol mau mempraktekkan SLIK ini nanti untuk perputaran uang mereka yang ada bangkrut. Ya, investor gimana cara membayar investor sementara perputaran uang tidak maksimal? Ya, ada yang mengajukan, tapi karena patokannya SLIK dia nggak bagus. Dulu SLIK dia kena dan segala macam. Ini bom waktu sebenarnya teman-teman. Saya mendukung. Makanya dari kemarin saya sampaikan. Saya dukung gerakan yang disampaikan OJK. Saya mendukung keputusan yang diambil oleh Asosiasi Fintech Pendana Bersama Indonesia. Bahwasanya harus ada SLIK. Ya, dan sama-sama kita lihat nanti apa yang akan terjadi gitu loh. Ya, dan saya rasa kalau memang dua hal ini, dua aturan ini dipakai, nanti sama-sama kita kawal teman-teman semuanya. Dua hal ini dipakai, pertama maksimal cuma boleh meminjam 3 aplikasi. Kedua, patokan dasar sebelum dana dicairkan adalah SLIK. Ya, ketika SLIK dikaji, otomatis ada credit scoring. Ketika credit scoring dikaji, otomatis ada analis. Ya, analis ini apakah hanya menilai track record saja, atau langsung ke rumah kayak survei-survei bank lah, survei-survei leasing lah, usahanya mana, segala macam. Apakah kita nanti juga dibutuhkan ketika mengajukan pinjol ini, kita dibutuhkan seperti surat keterangan usaha dan segala macam, seperti itulah kurang lebih ya. Yang jelas cara realisasinya di lapangan tidak akan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, tidak usah Anda takutkan soal SLIK ini gitu loh. SLIK ini saya yakin ya, sebagian pinjol legal tidak akan memakai SLIK ini. Karena kalau dia pakai, dia kalah. Masyarakat pasti akan memilih pinjol-pinjol besar dong. Ya nggak sih? Pinjol-pinjol yang sudah jelas track recordnya seperti apa. Sudah jelas latar belakangnya seperti apa. Pasti masyarakat akan cenderung ke sana. Oke, paham nggak teman-teman semuanya? Jadi kalau hal ini memang digadang-gadangkan nantinya, ya, pastinya akan terjadi kelumpuhan besar dan berjamaah. Oke, saya mau ngajak teman-teman semuanya membacakan satu berita, resiko galbay pinjol tidak main-main. Resiko galbay pinjol tidak main-main. Ya, ini dari CNBC Indonesia 19 Juni 2025. Otoritas Jasa Keuangan meminta pinjaman dalam jaringan Pindar atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara Pindar wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Ya, menjadi sistem pelapor. Otomatis dia melaporkan semua data nasabah yang bermasalah. Oke? Sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Ini bagus. Di awal beritanya aja bagus gitu loh ini loh. OJK juga telah menetapkan bahwa tanggal 31 Juli 2025 penyelenggara Pindar wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi. Bagus. Jadi Anda telat di satu aplikasi pinjol, ya. Anda telat 2 hari, 3 hari data Anda wajib dilaporkan. Ya. Data Anda sudah masuk. Mulai dari pertama Anda minjam, data Anda sudah masuk. Nanti tinggal di ranking. Jadi ini akan memutus nantinya ke depannya sikap bodoh dari teman-teman semuanya untuk gali lubang tutup lubang. Jadi ke depannya orang gali lubang tutup lubang itu nggak akan ada lagi. Kenapa? Karena dia di pinjaman pertama sudah telat, otomatis pinjaman kedua ragu-ragu untuk memberikan hal itu. Kalau dia masih mencairkan dana itu berarti kesalahan mereka. Ini namanya sudah masuk ke SLIK, ya. Bagus sebenarnya, saya dukung ini. OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi, peminjam yang memburuk,
Ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman. Oke, bagus lah. Kalau mereka mempunyai niat buruk, ya sekarang kita bisa batasi dengan nama mereka masuk slik. Kedepannya mereka mau minjam dimanapun tidak bisa lagi. Ya kan? Otomatis tidak ada lagi nasabah-nasabah nakal seperti ini. OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dan memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara Pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar hutang terhadap penyelenggara Pindar, kata PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan, dan Komunikasi OJK Muhammad Ismail Riyadi. Oke. Sebenarnya selain OJK mengimbau kepada masyarakat, OJK juga harus mengimbau kepada penyedia layanan tersebut, penyelenggara tersebut. Jangan asal mencairkan. Ya, makanya bagus OJK lebih memperketat supaya jangan ada ruang-ruang padahal dia sudah meminjam lebih dari 3, masih aja Pindar ini mencairkan. Dia udah lebih dari 5, masih aja Pindar ini yang bisa cair gitu loh. Tapi kalau memang ini sudah bergerak nantinya, saya rasa komunitas-komunitas ajakan Galbay nggak ada gunanya lagi. Habis itu juga pinjol-pinjol nakal dan segala macam, kita harus tekan nanti nasabah-nasabah nakal juga tidak akan ada. Adapun gagal bayar pinjam uang ke pinjaman daring atau Pindar akan memberi konsekuensi besar, mulai dari bunga menggunung hingga kesulitan untuk memiliki kendaraan motor dan rumah. Ya, ada saatnya mereka sudah membudidayakan berhemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Ya, kalau Anda menginginkan rumah atau motor, jangan tertarik untuk kredit, kayak gitu lagi. Jadi Anda yang namanya sudah masuk ke slik, ke depannya menabunglah gitu loh. Ya, kalau hari ini Anda menyampaikan, saya tidak mampu bayar bang. Oke, persiapkan diri Anda. Ke depan Anda tidak bisa berhutang lagi. Jadi, banyak-banyak menabung. Kalau ada gaji 100.000, 20.000 matikan dulu gitu loh. Ya, ini butuh jangka panjang. Anda menginginkan motor, ya menabung dulu sekian tahun. Anda menginginkan rumah, menabung dulu. Jangan tertarik untuk kredit. Oke? Bagus usulan OJK ini. Mudah-mudahan ini bisa ditaati ya nantinya ya. Adaptasi teknologi ke industri keuangan mempermudah masyarakat dalam mengajukan pembiayaan atau utang tanpa jaminan. Nah, gitu kan. Semakin mudahnya pinjam uang juga turut meningkatkan risiko gagal bayar kala ekonomi sedang penuh gejolak seperti saat ini. Nah, benar kan? Ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Rasa saya, komunitas gagal bayar itu ya tidak seberapa dibandingkan dengan mereka yang benar-benar lumpuh ekonominya gitu. Mungkin kalau kita bisa bandingkan dari 100 aja mungkin hanya 10% aja yang mengikuti komunitas gagal bayar itu gitu loh. Tapi 90% itu memang real kenyataan hidup dan keadaan hidup. Mungkin mereka sudah capek gali lubang dan tutup lubang, mereka sudah jual aset dan segala macam. Ya alhasil ini nggak bisa lunas gitu loh. Tapi tepatnya ya lakukan aja investigasi. Ya kan bisa dicek ke lapangan bagaimana sebenarnya gitu loh. Kasus gagal bayar atau galbay atau kredit macet pun marak terjadi. Faktor mulai dari keterbatasan uang, manajemen keuangan yang buruk, hingga kurangnya pemahaman tentang persyaratan pinjaman. Bagus. Fenomena ini umum terjadi apalagi ketika meminjam uang dari layanan pinjol yang syaratnya relatif lebih mudah. Lantas seperti apa resiko yang akan dihadapi jika tak bayar utang pinjol? Ketua ICT Wat Indrayano menjelaskan resiko gagal bayar utang pinjol cukup besar. Misalnya akan dihantui dengan denda yang kian membesar, gangguan psikologis akibat utang yang menumpuk, hingga ancaman hukum. Oke, tapi gangguan psikologis ini yang lebih bahaya ya, belum lagi dorongan dan hantaman dari penagih hutang. Penagih hutang jangan dilupakan juga. Selain OJK menerapkan slik untuk peminjam-peminjam nakal, tapi OJK juga harus menekankan lebih benar lagi soal perekrutan tenaga penagih hutang, apalagi yang melalui telepon, WhatsApp, dan email tersebut ya. Habis itu lagi di sini, kenapa sih ada promosi gagal bayar galbay? Perlu disampaikan juga konten-konten untuk mengcounter konten tersebut bahwa kalau memang berniat gagal bayar sampai diniatkan seperti itu, ini ada risiko hukumnya loh, diungkap Indranto dalam podcast Fintech versi 360 Kredi di YouTube, dikutip Kamis 19 Juni 2025. Selain resiko hukum, galbay juga berdampak pada penurunan risiko kredit slik OJK bagi penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengajuan kredit seperti pembelian kendaraan bermotor atau kredit rumah. Nah, itu makanya saya bilangin, bagus sebenarnya slik itu diterapkan gitu loh ya.
Habis itu, jadi jangan anggap enteng bahwa sekedar melepaskan tanggung jawab, menghindari bayar ke fintech lending atau pindar, kemudian hidup tenang gitu ya. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Komersil ID Score Wahyu Trenggono yang mengatakan setiap individu harus menjaga dan melakukan pengecekan rekam jejak kredit atau skor kredit untuk menghindari kesulitan mendapatkan pendanaan. Oke. Kredit scoring harus kita jaga karena dampaknya sangat luas ya. Nanti tak bisa dapat kerja, susah cari kerja, cari jodoh juga susah kalau nilai jelek cari jodoh. Oh iya ya, karena dia sifatnya penghutang mungkin ya. Karena orang penghutang ya mungkin si calon-calonnya itu mungkin, wah dia berhutang gimana mau hidup, ini bisa jadi juga, oke. Dan habis itu dengan beberapa risiko gagal bayar, sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati ketika memutuskan minjam uang di layanan pinjol. Pastikan Anda yakin bisa membayar uang yang dipinjam, harusnya juga timbal balik. Jangan hanya masyarakat aja berhati-hati, tapi pihak pinjol juga lebih berhati-hati lagi, lebih selektif juga dalam menentukan calon si nasabahnya. Ya. Sementara itu, pembiayaan pinjol P2P lending hingga akhir Maret 2025 tumbuh 28,72% year on year menjadi 80,20 triliun. Ya, tingkat kredit macet TWP 90 berada di level 2,77%. Angka TWP 90 per Maret 2025 membaik 17 basis poin BPS secara tahunan dan turun 1 BPS secara bulanan. Ini kan nggak ada masalah. Mereka masih tumbuh kok 28,72% tahun ke tahun menjadi ya totalnya itu kalau dirupiahin 80,20 triliun. Tingkat kredit macet TWP 90 berada di level 2,77%. Kalau 2,77%, kalau saya melihat kemarin itu dari informasi yang disampaikan di dalam berita di SCTV di Liputan 6, itu totalnya angka kredit macetnya itu mencapai 2,01 triliun ya. Tapi jumlahnya cukup besar juga. Tapi dengan keuntungan seperti ini, ya hal wajar lah dengan pengaruh ekonomi dan segala macam. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Kalau pendapat saya, dengan penerapan SLIK hari ini bom waktu aja untuk mematikan langkah pinjol-pinjol nakal yang selalu mencairkan dana padahal si nasabahnya tidak pernah dinilai. Ya kan? Mereka cuma bermodal resmi dari OJK, dilindungi dari OJK, tapi tidak mengikuti aturan OJK. Jadi saya rasa ini tepat dan bagus banget gitu loh. SLIK memang harus diadakan dalam setiap pelaku usaha jasa keuangan yang mana mereka mencari calon-calon nasabah. SLIK ini sangat penting. Ya, sistem layanan informasi kreditur. Jadi seperti apa informasi krediturnya, seperti apa informasi calon nasabahnya. Jangan asal cair aja gitu loh. Sehingga kita bisa membatasi sikap-sikap yang tidak baik per hari ini. Teman-teman semuanya gimana? Isi di dalam kolom komentar dan jangan lupa juga disupport untuk channel Solusi Hutang. Sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.